Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Munawara dari kelas BKA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi asesmen BK komprehensif untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan supervisi BK. Jadi, asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah. Selanjutnya, asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah konseling. Selanjutnya, kedudukan asesmen BK komprehensif. BK komprehensif merupakan pandangan mutakhir yang bertitik tolak dari asumsi positif tentang potensi manusia. Berdasarkan asumsi inilah, bimbingan dan konseling dipandang sebagai suatu proses memfasilitasi perkembangan yang menekankan kepada upaya membantu peserta didik dalam semua fase perkembangannya. Selain itu, sejalan dengan amanat Permendiknas nomor 27 tahun 2008 bahwa konselor diarahkan menyusun program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Nah, selain tujuan secara umum yang tadi, tujuan secara khusus menurut Hackney dan Corner dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia, yaitu pertama, melancarkan proses pengumpulan informasi, yang kedua, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan yang efektif, yang keempat, menentukan tepat atau tidaknya konseling menjalani rencana tertentu, dan yang kelima, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan, yang keenam, meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli, yang ketujuh, mampu menilai lingkungan, yang kedelapan, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan, yang kesembilan, mengindikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi, yang kesepuluh, meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian, yang ke-11, menghasilkan pilihan-pilihan, dan yang terakhir, memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk asesmen BK komprehensif. Yang pertama ada asesmen teknik tes, dan yang kedua asesmen teknik non-tes. Yang pertama, asesmen teknik tes ada beberapa, yaitu tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Yang pertama, tes prestasi. Tes prestasi adalah ukuran tingkat perolehan atau pembelajaran seseorang dalam suatu subjek atau tugas. Yang kedua, tes bakat mengukur potensi seseorang mencapai aktivitas tertentu, akan kemampuannya belajar mencapai aktivitas tersebut. Yang ketiga, tes minat mengukur kegiatan atau kesibukan macam apa yang paling disukai seseorang. Dan yang terakhir, tes kepribadian, instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap sesuatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada asesmen teknik non-tes. Yang pertama ada DCM atau daftar cek masalah, disusun untuk merangsang atau memancing pemutaran masalah-masalah. Yang kedua ada AUMU atau alat ungkap masalah umum, untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami konseli. Yang ketiga ada alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL, untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah konseli kepada personil yang membantu konselor. Nah, yang keempat ada wawancara atau interview, melakukan komunikasi langsung atau face to face antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Yang kelima ada sosiometri, pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Yang keenam ada observasi, kegiatan pengamatan secara indrawi. Yang ketujuh ada angket, daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Dan yang terakhir ada inventory, tugas perkembangan atau ITP, memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, cukup sekian dari saya. Mungkin sebagai kesimpulan, asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.